Selamat malam keluarga Allah, saya berharap keluarga Allah pada saat ini dalam kondisi yang baik, yang sehat. Namun sekiranya ada yang mungkin sedang sakit atau sedang bergumul dalam banyak hal, saya berdoa keluarga Allah boleh tetap berserah kepada Allah dan percaya penuh Allah membuka jalan. Mari kita awali kebaktian kita yang bertema persekutuan gereja adalah tempat umat bertumbuh ini dengan bersaat teduh sejenak. Dalam suasana Paskah kita diliputi sukacita. Ia menang atas maut, kita dimenangkan melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita bernyanyi, kita memuji kebesarannya. Junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari kita berdoa. Benar dan memang benar Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersukacita ya Bapa, karena sukacita kami bukan datang dari
hal-hal yang temporel, meraihkan sukacita kami datang karena Tuhan bersama dengan kami. Kami semua saat ini siap beribadah. Anak-anak-Mu, keluarga Allah, bersiap beribadah, berkumpul dengan keluarga, mempersiapkan hati. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Melalui ibadah ini juga boleh terbangun kebersamaan dalam diri setiap keluarga Allah dimanapun berada. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Ada berbagai latar belakang pengalaman dalam diri setiap anggota persekutuan. Ada yang mengalami kekecewaan, kesedihan, berbagai pergumulan, tantangan. Jika demikian, apakah anggota setiap persekutuan gereja masih dapat bertumbuh? Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 menuliskan demikian, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Merespon firman Tuhan dari Injil Yohanes tadi, kita menyambut pembacaan firman dan juga pemberitaan firman Tuhan dengan mengagungkan namanya melalui Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru.
kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca bagian dari Alkitab, hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya tolong tuntun bimbing kami, sebab melalui pertolongan-Mu saja kami dibantu untuk mengerti dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Orang-orang yang mengalami trauma terlebih atas peristiwa yang sangat menyakitkan seperti bencana, kekerasan, perang, pembunuhan, kerap kali bertanya, di mana Tuhan berada saat mereka mengalami itu semua. Peristiwa Yesus disalibkan begitu sontak membuat para murid tidak hanya terkejut pada peristiwa itu, melainkan peristiwa itu telah terekam dalam ingatan dan tubuh mereka. Dalam ingatan dan tubuh mereka. Mereka lari, bersembunyi, dan ketakutan. Para murid mengunci diri mereka di suatu tempat karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Mereka tidak berdaya, tidak punya kekuatan, boro-boro kepercayaan diri juga untuk menunjukkan diri mereka. Yesus yang bangkit itu mengetahui apa yang dialami oleh mereka. Mereka mengalami PTSD. Dalam istilah trauma, saudara-saudara, ada post traumatic stress disorder. Kondisi gangguan kecemasan
dan kondisi kesehatan mental yang dapat berkembang pada individu yang telah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang traumatis. Karena beratnya tekanan yang dihadapi menjadi tidak mampu percaya bahwa Yesus juga bangkit mengalahkan kematian. Dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus hadir, menembus pintu-pintu yang terkunci itu, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah itu ia menunjukkan bukti kebangkitan dan memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Itu adalah bukti bahwa mereka ternyata telah melihat Tuhan. Itu bukti bahwa sungguh-sungguh ia telah mengalami penderitaan sampai dengan kematian sekaligus bangkit mengalahkan kematian. Mereka bersuka cita ketika melihat Tuhan. Mereka memperoleh kembali kekuatan mereka. Sama seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang tadi baru kita nyanyikan itu. Pemazmur bersaksi bahwa ia sanggup membalikkan keadaan orang-orang yang mengalami tekanan berat menjadi memperoleh kekuatan, bahkan menjadi berkat. Mereka yang semula berkumpul karena ketakutan, kemudian menjadi umat yang dipersatukan, menjadi umat yang bersekutu, yang diberdayakan, dan mereka diajak untuk terus bertumbuh. Yesus berkata kepada mereka pada ayat 21, "Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Yang mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera berpadu dengan Roh Kudus yang memberi kuasa, menguatkan, mempersatukan sehingga mereka dapat bangkit. Injil Yohanes mencatat juga bahwa saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada salah satu murid yang saat itu tidak bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Thomas. Thomas, siapa Thomas? Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang namanya tertulis dalam keempat kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Namun memang kisah tentang Thomas diceritakan khusus, ya, agak khusus itu oleh penulis kitab Injil Yohanes. Thomas yang disebut Didimus adalah sosok yang ditampilkan tuh demikian teliti, ya. Orang yang rigid, yang rigor, ya. Ingin memahami banyak hal, berusaha menyiapkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya. Ketika murid lain berusaha mencegah Yesus pada waktu peristiwa hendak kembali ke Betania, karena khawatir dengan orang-orang yang baru saja melempari Yesus, Thomas justru berkata lain dengan teman-teman yang lain. Thomas justru mengatakan, "Mari kita pergi bersama dia agar kita juga mati bersama dia." Yohanes 11 ayat 16. Ketika Yesus menceritakan tentang kepergiannya ke rumah Bapa, Thomas lah yang bertanya, ingin tahu secara jelas tentang apa yang sedang disampaikan oleh Yesus. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tahu aja belum? Tahu aja enggak? How to-nya, bagaimana ke situ? Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Begitupun ketika menghadapi peristiwa bahwa Tuhannya mati di kayu salib, dia memilih untuk tidak bersama dalam komunitas, ya. Orang yang rigid, rigor, terus orang yang kalau sedang menghadapi sesuatu dia bingung, dia lebih baik sendiri dulu lah. Ya, untuk mencoba untuk mengolah, berpikir, ya. Ada macam kan karakter orang dalam situasi sakit, misalkan seneng sama orang datang atau seneng orang besuk. Ada orang yang saat sakit jangan terlalu banyak yang besuk. Dia mumet, bukan sombong, bukan. Saya termasuk ke satu tidak terlalu suka terlalu banyak. Ya, cukuplah di chat nanti dia akan baca. Ada orang yang memang saat dia lagi mumet gitu ya, bersama orang seneng. Tapi ada yang dia butuh waktu untuk sendiri. Thomas
rasanya tipe yang nggak bersama dengan teman-temannya dalam komunitas, bukan sombong, bukan nyebelin, bukan, tapi rasanya dia butuh waktu untuk menginternalisasi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia pergi. Ia mungkin juga larut dalam kesedihan yang mendalam, dukanya mendalam. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak sedang berada bersama dengan mereka. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid lain berusaha meyakinkan temannya yang satu ini, kawannya yang satu ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas yang teliti ini tidak dapat begitu saja percaya sebelum ia membuktikannya dengan pencerapan indrawi. Ya, mungkin dia tergolong orang saintis ya. Kalau saintis kan bukti empirik. Ada yang dari yang atas sampai pada kesimpulan, dia mesti yang dari detil dulu, baru kemudian kesimpulannya apa. Ya, dalam metode ilmu juga kan seperti itu. Deduksi, induksi. Nah, Thomas cari bukti empirik sebelum masuk pada kesimpulan. Bukti empiriknya mana? Dia katakan di ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya sekali-kali, aku tidak akan percaya. Meminta bukti empirik mengenai kebangkitannya. 8 hari kemudian, Yesus pun hadir. Hadir dan Thomas bertepatan bersama dengan murid-muridnya. Tidaklah ya 8 hari sesudah Thomas mengatakan itu. Yesus mengucapkan damai sejahtera. Ayat 27 kemudian ia berkata kepada Thomas. Langsung yang disasar adalah Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak akan percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus menjawab di ayat 29, ketika Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku, karena melihat itu semua yang dia minta. Ayat 29, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pertanyaannya lalu kemudian, apakah Yesus berhenti menampakkan diri hanya pada murid-muridnya, lalu kemudian kepada Thomas yang pada saat itu minta bukti empirik, dan Yesus yang langsung mengatakan juga kepada Thomas, berbahagialah engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihatku, namun percaya. Karena kedaulatannya saja ia bisa menampakkan diri, bukan saja kepada para murid, tetapi juga kepada kita di era ini dengan berbagai macam cara. Karena itu di ayat 30-31 dituliskan memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus menampakkan dirinya, kehadirannya melalui karya layanan, karya saksi dari para murid-murid. Dan Yesus menyatakan kehadirannya melalui berbagai karya yang melampaui akal pikiran kita. Bagi Yesus setiap orang itu berharga di matanya. Berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang bangkit adalah jalan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan. Persekutuan umat Tuhan diutus menjadi tangan Tuhan menjangkau dunia. Marilah kita bercermin dari para murid yang tadi disaksikan dalam kitab Injil. Ada yang ketakutan, ada yang pergi dari persekutuan, komunitas. Namun Tuhan hadir terus di tengah-tengah komunitas itu. Tuhan hadir kepada mereka, memberi daya, damai sejahtera, memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus agar mereka makin bertumbuh menjadi saksi. Persekutuan menjadi tempat bagi kita bertumbuh ternyata. Ketika ada anggota komunitas yang mengalami ketakutan, boleh kita menunjukkan kesediaan saling menopang, mendoakan, bahkan menegur juga di dalam kasih. Jika ada yang enggan kembali masuk ke dalam persekutuan, merasa berjarak dari persekutuan, kayaknya lebih baik berjarak aja deh dari persekutuan. Maka saudara-saudara yang saat ini mengalami hal seperti itu, pertimbangkanlah kembali masuk ke tengah-tengah persekutuan. Bercerminlah dari kesaksian kitab Injil yang tadi kita baca. Dalam persekutuan memang tidak ada orang yang sempurna. Nggak ada. Semua membutuhkan waktu.
semua anggota persekutuan membutuhkan proses untuk bertumbuh makin hari makin baik. Kita yang menjadi anggota persekutuan dapat bercermin dalam proses para murid Yesus bertumbuh. Mereka juga bukan orang yang sempurna kok. Ya, kitab Injil secara fair menunjukkan apa yang menjadi kerentanan dan kelemahan para murid. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka juga pernah dicengkeram ketakutan, juga pernah belum sepenuhnya mengetahui, menyadari pekerjaan Tuhan. Namun dalam itu semua yang kita lihat itu ya pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan yang tetap konsisten menjangkau mereka. Dan dia juga konsisten menjangkau setiap persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Dia memperlengkapi persekutuan gereja dengan Roh Kudus agar persekutuan kita terus-menerus mau belajar dan bertumbuh. Jadi, jika ada di antara saudara, keluarga Allah, kita semua ya merasa ada kawan-kawan di tengah persekutuan yang mengecewakan, nyebelin. Tariklah nafas dalam-dalam. Katakan dalam diri, ya kawanku tidak sempurna. Saya juga nggak sempurna kok. Sebab Allah belum selesai membentuk kawan saya, belum selesai juga membentuk saya. Ia masih terus membentuk kita. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Persekutuan di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah komunitas gereja adalah tempat media sarana bagi kami untuk bertumbuh. Walau kami memang mengaku ya Bapa, komunitas persekutuan di tengah-tengah gereja memang bukanlah orang-orang yang sempurna. Kami datang dalam di berbagai macam latar belakang, persoalan-persoalan tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu, lalu kemudian bertemu di tengah-tengah persekutuan, dan bisa saja terjadi berbagai macam dinamika, gesekan, ketidakpahaman, salah sangka, salah duga, dan sebagainya. Bisa saja membuat perjalanan persekutuan komunitas tidak selalu baik-baik saja. Namun kami belajar dalam kitab Injil yang tadi kami baca. Yang utama adalah pekerjaan Tuhan di tengah-tengah para murid. Tuhan secara konsisten hadir di tengah-tengah para murid, memberikan damai sejahtera, bahkan memperlengkapi para murid dengan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan yang sama itu juga tidak pernah berhenti berkarya bekerja, menjangkau kami. Hadir di tengah-tengah kami, persekutuan umat Tuhan yang Tuhan persatukan. Yang adalah gereja yang sudah Kristus tebus dengan darah yang mahal. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Kristus. Dan diperlengkapi untuk mengerjakan tugas-tugas kebaikan. Tugas-tugas panggilan Allah. Allah belum selesai membentuk kami. Allah terus membentuk kami. Karena itu ya Allah, biarlah dalam kesadaran kerendahan hati, kami boleh saling menerima satu dengan yang lain, dapat berproses, makin hari persekutuan kami boleh makin bertumbuh. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berkarya di tengah-tengah gereja dalam berbagai macam pelayanan, dalam berbagai macam bidang. Biarlah anak-anak-Mu diperlengkapi dengan kesadaran. Pertama adalah kerendahan hati, sehingga dengan demikian berbagai macam hal, kemampuan yang ada boleh dikolaborasi dengan sungguh-sungguh karena punya satu tujuan, agar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui tugas gereja yang gereja mau lakukan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu untuk para pendeta, para penatua, umat Tuhan yang Tuhan persatukan di setiap persekutuan gereja. Tuhan berikan juga kesediaan hati, kerendahan hati, agar di tengah-tengahnya mereka boleh sungguh saling melayani, dan dalam kerendahan hati mereka juga boleh saling mengapresiasi dan juga saling memaafkan, saling mengampuni.
Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa untuk komunitas YKB dimanapun berada, bahkan di daerah-daerah terpencil. Bapa kiranya juga lindungi dan berkati mereka. Mereka juga punya berbagai macam pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi. Berkat dari Tuhan boleh ada bersama dengan mereka, dan komunitas itu juga boleh menjadi komunitas yang terus berproses dan saling bertumbuh. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, setiap anggota persekutuan itu memiliki keterbatasan, kelemahan, tetapi Allah terus memproses kita, membentuk kita, sehingga kita terus bertumbuh sebagai persekutuan yang Tuhan utus untuk menjangkau dunia. Kita sudah ditebus olehnya. Mari kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih